Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini Ibu akan memberikan tutorial untuk membuat soal. Kali ini kita menggunakan Sokratif ya. Jadi langsung saja teman-teman masuk ke pencarian kalian. Kalian ketikkan Sokratif. Lalu kemudian di sini teman-teman memilih sebagai teacher ya, karena kita akan membuat soal. Lalu seperti biasa ya, teman-teman akan sign in dan lain sebagainya, mengisikan data diri, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, jadi ini nanti tampilan dari Sokratif teman-teman. Di sini sudah ada profil kalian, kemudian ini adalah nama kelas, dan ini bisa kalian edit ya. Jadi kalian bisa mengubah nama kelas kalian. Nah, kalian masuk ke room, dan ini bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian. Nah, kemudian untuk membuat soal ini menggunakan Sokratif, kita ada 3 pilihan, yaitu multiple choice, kemudian true or false, dan short answer. Jadi hanya ada 3 pilihan ini. Langsung saja kita buat. Di sini teman-teman pilih library, kemudian pilih add, ya. Kemudian new quiz. Nah, kemudian silahkan teman-teman pilih salah satu materi di kimia, dan ingat harus satu bab yang sama untuk semua soal ya, seperti biasa. Dan di sini Ibu harapkan teman-teman memilih materi yang belum kalian buat soalnya. Jadi teman-teman sekaligus belajar dan mengingat kembali materi kimia di SMA. Jadi misalnya kemarin sudah menggunakan materi hidrokarbon, kemudian sudah menggunakan materi ikatan kimia gitu ya. Kemudian untuk yang Sokratif ini silahkan gunakan konsep yang lain. Di sini Ibu misal akan gunakan asam basa. Nah, kemudian kita akan mulai buat soalnya. Kita urut saja, nanti kalau teman-teman mau acak silahkan gitu ya. Di sini Ibu akan urut dari multiple choice terlebih dahulu. Nanti silahkan teman-teman sambil berusaha untuk menjawab soal yang Ibu buat ya. Jadi di antara larutan berikut, manakah yang bersifat basah? Atau karena ini titik-titik, sepertinya diksi kalimatnya tidak seperti ini ya. Misal seperti ini, ingat titiknya ada 4 kalau ada di belakang. Ya, jadi contoh larutan yang bersifat basa. Ini teman-teman bisa masukkan juga ya untuk subscript dan juga superscript. Ini seperti ini. Teman-teman seharusnya tahu ini namanya apa gitu ya. Kemudian ini misalkan ya. Nah, di sini contoh larutan yang bersifat basa yaitu berarti NaOH kita berikan centang,
Kemudian poinnya juga bisa kita sesuaikan ya. Kita mau 10 poin untuk ini. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan penjelasan ya, dan ini tidak wajib. Jadi an explanation if you like. Kenapa jawabannya adalah NaOH? Jadi teman-teman bisa jelaskan. Menurut Arrhenius, basa adalah spesies yang melepaskan OH min dalam air. Misal seperti itu. Itu soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar yang tepat dengan misal ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh gambar. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih ini gitu ya. Kemudian B, kemudian C, lalu D, teman-teman silahkan coba untuk memecahkan soal ini ya. Ilustrasi yang menggambarkan proses ionisasi CH3COOH dalam air adalah ini, bukan ya, ingat CH3COOH itu asam lemah sehingga di dalam air pun masih terdapat senyawa asalnya, CH3COOH-nya. Ini tidak ada H+, bukan. Jawabannya ini ya, yang E tidak mungkin karena dia justru melepaskan OH-. Karena kita tahu sifatnya adalah asam lemah sehingga dia tetap melepaskan H+ ya. Ini add answer. Lalu teman-teman bisa tambahkan penjelasan ya. Ini adalah opsional. Jadi CH3 COOH termasuk asam lemah. Sehingga menunjukkan ini misalnya kita berikan keterangan lebih lanjut asam lemah
memiliki derajat ionisasi dari 1 ya, antara 0 sampai 1. Nah, kita juga bisa menyisipkan lambang ya. Di sini ada insert FX. Nah, teman-teman cari ini bisa bermacam-macam. Kita butuh alfa ya, lambang untuk derajat ionisasi. Jadi kita klik seperti ini. 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Seperti ini. Kita lanjutkan ke soal yang berbeda ya. Ini kita sudah membuat 2 multiple choice, kita buat lagi true or false. Teman-teman sambil menebak jawabannya ya, dan Ibu rasa teman-teman harus semuanya tepat karena ini materi SMA, jadi sangat mudah bagi kalian. CO3 2 min dapat bertindak sebagai asam bronzolate. True or false? Jawabannya adalah false ya. Kita berikan penjelasan kenapa jawabannya false. Ingat bahwa berdasarkan teori Bronzolate, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor H+. Dan teman-teman lihat di sini CO32- tidak memiliki H+. Jadi tidak mungkin dia bertindak sebagai asam ya. Atau kita istilah lainnya adalah proton. Seperti ini. Jadi yang tidak memiliki H+, atau yang tidak memiliki atom H-nya, begitu kita tambahkan soal lagi, true or false. Kita ubah poinnya ya. Kita pakai gambar. Nah, di sini ada N4 klorida dan ada ion Cl- ya. Pertanyaannya adalah ion klorida berperan sebagai basa Lewis. Benar atau salah? Di ion klorida di sini memiliki PeB ya, pasangan elektron bebas, dan dia dapat berperan sebagai basa Lewis untuk reaksi ini. Jawabannya adalah true ya. Jadi
bahasa Lewis adalah yang menyumbangkan PIB. Kita ke soal yang berikutnya ya. Jenis short answer. Di sini kita pakai gambar lagi. Ini ada HCl, ada NaOH ya. Berdasarkan gambar. Larutan yang bersifat asam adalah. Nah, kita bisa masukkan beberapa jawaban yang benar ya, yang mungkin siswa juga akan menjawab itu. Jadi yang bersifat asam tentu saja yang mengubah lakmus biru menjadi merah, sehingga jawabannya adalah HCl. Mungkin akan jawaban seperti itu, atau asam klorida. Ya, kita berikan poin dan kita berikan penjelasan seperti tadi ya. Lakmus larutan asam akan mengubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru menjadi merah. Kita tambahkan lagi, kita pakai gambar ya. Ada reaksi NH3 dalam air menjadi NH4+ plus OH-. Pertanyaannya adalah berdasarkan reaksi tersebut, ingat ini kalau asam basa konjugasi berarti berdasarkan teori Bronsted-Lowry ya. Kalau berdasarkan teori Bronsted-Lowry tadi di sini ya, asam itu yang memberikan H+. Jadi asam yang memberikan H+, ini asam ya, karena dia memberikan H+, sehingga di sini tersisa OH-. Sehingga yang bersifat basa adalah NH3. NH3 basa berarti dia berpasangan dengan asam konjugasi. Ini asam, ini basa konjugasi. Berarti jawabannya adalah NH4+. Nggak bisa ini ya. Teman-teman ternyata tidak ada pilihan untuk subscribe ya. Seperti ini. Di sini penjelasannya ya. NH3 bersifat basa karena mengandung satu menjadi
menjadi NH4+. Seperti ini. Kita coba ya, kalau kopas bisakah? Tidak bisa ya. Jadi ini sudah selesai. Kita akan buat semua jawabannya menjadi 100 nilainya ya. Jadi ini 10 tambah 10, 20. Yang ini kita ubah ya nilainya. Yang ini 20. Sudah 40. 40, 50, 60. 60. 70. 80. 90, 100. Baik, kita cek ulang ya. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Sehingga soal ini sudah selesai, kita akan coba share ya. Jadi save and exit. Dan teman-teman sudah punya ini ulangan harian asam basa. Dan ini bisa kita berikan ke siswa ya. Pilih launch, lalu kuis, lalu teman-teman pilih yang akan di-share ya. Boleh require names, kita aktifkan, shuffle question, kita acak questionnya, acak jawabannya, show feedbacknya kita berikan, final score-nya kita aktifkan. Ya, kemudian launch. Kita invite student. Ya. Nah, ini cara pengerjaannya bisa dengan gosokratif.com atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Sokratif ya. Kalian bisa download di Play Store. Kita coba ya tampilan di siswanya seperti apa. Di sini Ibu sudah buka gosokratif.com ya, student login. Ini tampilan guru, yang ini tampilan siswa. Room name-nya adalah kita ketikkan ya, MPB 9528. Namanya bisa. Nah, kita bisa melihat ya, di sini sudah masuk siswanya. Kemudian berdasarkan ilustrasi tersebut, larutan yang bersifat asam adalah ya, dan di sini terlihat progresnya. Dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan. Ion klorida bersifat sebagai basa Lewis.
Kita pilih ya. Yang bersifat basal. CH3COOH. Ini tadi sudah kita acak ya. Jawabannya ini ya. CO3 2- dapat bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry. False ya, dia tidak punya H. Nah, nilainya 100. Kita kembali ke tampilan guru. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman, sekalinya kalian sudah finish activity, berarti siswa sudah tidak bisa mengerjakan ini ya. Nah, kalian bisa lihat di report ulangan harian asam basa. Lalu di sini teman-teman export result. Sudah terdownload ini ya. Bentuknya nanti adalah Excel. Seperti ini. Nilainya 100 ya. Baik, teman-teman, itu tadi tutorial untuk membuat soal menggunakan Sokratif ya. Silakan teman-teman, seperti biasa harus ada aspek submikroskopiknya ya. Kemudian yang kalian kumpulkan adalah screenshot tampilan ini ya. Jadi screenshot tampilan ini. Teman-teman silahkan buat 5 soal. Bebas materinya. Ya, yang dikumpulkan adalah screenshot ini. Sebenarnya Ibu bisa saja hanya meminta nama kelas kalian ini ya. Tapi agar langsung saja nanti Ibu melihat hasil dari kalian, kalian screenshot tampilan kuis yang kalian buat. Baik, demikian dari Ibu. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.